Analisis dan perancangan sistem basis data, studi kasus sistem informasi perpustakaan. Kita akan belajar bagaimana cara menganalisis dan merancang sistem basis data. Oke, pada pertemuan kali ini untuk mata kuliah yang berhubungan dengan website, kita akan membangun sebuah sistem informasi perpustakaan. Nah, untuk studi kasusnya, kita akan membangun sistem informasi perpustakaan di Stikom Uyelindo Kupang. Perhatikan data atau informasi yang ada di layar. Fitur-fitur yang nantinya akan kita bangun dan yang akan kita kembangkan dalam sistem informasi perpustakaan ini. Yang pertama adalah login. Login ini dilakukan oleh dua aktor, yaitu aktor pertama admin dan yang kedua adalah pengunjung. Admin yang dimaksud adalah petugas yang ada di perpustakaan, sedangkan pengunjung itu terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat umum. Kemudian berikut adalah mengolah data profil. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi profil perpustakaan di Stikom Uyelindo Kupang. Kemudian berikutnya adalah mengolah data admin, mengolah data lemari, dan mengolah data rak. Kenapa harus ada fitur mengolah data lemari, data rak? Karena perpustakaan itu sudah tentu ada lemari dan rak yang berfungsi untuk menyimpan buku-buku. Satu lemari memiliki banyak rak. Kemudian ada tabel penulis, tabel penerbit, ada tabel jenis buku. Penulis, penerbit, dan jenis buku ini berhubungan dengan tabel buku, karena satu buku pasti memiliki penulis, memiliki penerbit, dan digolongkan dalam jenis buku apa. Kemudian berikutnya mengolah data pengunjung. Pengunjung yang nantinya akan berkunjung ke Stikom Uyelindo Kupang. Kemudian berikutnya mengolah data pinjam. Pinjam dan detail. Pinjam ini sebenarnya satu kesatuan, artinya satu kali transaksi peminjaman buku. Ada detail bukunya, ada banyak buku yang dipinjam. Oke, untuk fitur login ini dapat diakses oleh admin dan pengunjung. Kemudian mengolah data profil ini dapat diakses oleh keduanya. Tapi untuk admin dia bisa melakukan cruise. Artinya dia menambah data baru, membaca atau melihat data, mengubah data, menghapus, dan mencari data. Sementara untuk pengunjung hanya bisa read, hanya bisa melihat atau membaca data saja. Kemudian fitur mengolah data admin. Ini hanya dapat diakses oleh admin sendiri dan admin dapat melakukan cruise. Kemudian mengolah data lemari, data rak, penulis, penerbit, jenis buku ini juga hanya dilihat dapat diakses oleh admin, yang mana admin dapat melakukan cruise juga. Untuk fitur pengolah data buku dapat diakses oleh semua aktor. Namun untuk admin ini dia memiliki hak akses cruise, sementara pengunjung hanya bisa melihat, membaca, dan mencari. Kemudian mengolah data pengunjung, admin dapat melakukan cruise, sementara pengunjung bisa create atau menambah data baru, membaca atau melihat dan mengubah data, namun tidak bisa menghapus data. Di sini ada catatan, pengunjung hanya bisa menambah atau membaca dan mengubah datanya sendiri. Tidak bisa mengubah, menambahkan atau membaca
data pengunjung lain. Kemudian berikutnya adalah mengolah data pinjam dan detail pinjam. Ini satu kesatuan yang mana dapat diakses oleh semua aktor. Aktor admin, dia bisa melakukan CRUD, dan pengunjung juga bisa melakukan CRUD. Namun pengunjung hanya bisa mengolah datanya sendiri, yakni data peminjaman ubah dan hapus dibatasi jika datanya sudah diproses. Artinya datanya sudah divalidasi oleh admin, maka data tersebut tidak bisa lagi diubah dan dihapus. Ada beberapa catatan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sistem ini yang nantinya akan dikembangkan tidak menangani transaksi sanksi keterlambatan pengembalian buku, misalnya berupa denda. Kemudian yang kedua, jumlah buku yang dikembalikan itu harus sama dengan jumlah buku yang dipinjam. Contoh, kalau hilang satu transaksi dia meminjam 10 buku, maka harus mengembalikan jumlah yang sama, yakni 10 buku. Ada 2 aktor yang terlibat dalam sistem ini, yaitu admin dan pengunjung. Kategori pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Untuk membangun sistem ini kita menggunakan Visual Studio Code dan Exam versi 7427. Kita menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 74. Versi PHP yang terbaru adalah versi 8. Namun kita belum bisa menggunakan versi 8 karena ada beberapa hosting yang support baru. Sampai di HP versi 7, belum sampai versi 8. Jadi kita kali ini memilih menggunakan bahasa pemrograman HP versi yang ke-7. Oke. Fungsi-fungsi produk ini dianalisis dan ditentukan permasalahan yang terjadi di perpustakaan Iulindo Kupang, yaitu tata letak buku itu tidak disimpan atau tidak diletakkan berdasarkan rak-rak yang sesuai. Kemudian jika ada penambahan buku ataupun jika ada penambahan lemari atau rak, maka itu perlu pendataan ulang lagi. Kemudian untuk pengunjung yang datang ke kampus Stikom Iulindo Kupang dan mau melakukan peminjaman dan pengembalian buku, wajib mendata dirinya terlebih dahulu. Kemudian mereka bisa melakukan peminjaman buku yang nantinya akan di-approve oleh admin. Berdasarkan permasalahan ini, ada kurang lebih 10 tabel yang bisa kita buat. Ini pembangunan sistem yang pertama. Jika kita menambahkan fitur-fitur lagi, maka kita akan membutuhkan tabel-tabel tambahan. Yang pertama adalah kita membutuhkan tabel admin. Nah, tabel admin ini fungsinya untuk menyimpan data admin, terdiri dari beberapa atribut, yaitu admin, ID admin itu tipenya integer, primary key, dan dia auto increment. Artinya penomoran ID-nya secara otomatis oleh MySQL. Kemudian adalah nama, kita gunakan tipenya teks. Kenapa? Karena nama ini memiliki jumlah karakter yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Sama halnya dengan tempat lahir, tanggal lahir menggunakan date, kemudian alamat, email, telepon, kita menggunakan teks. Kenapa? Telepon kita menggunakan tipe data teks, bukan integer atau varchar, karena tipe data integer digunakan untuk perhitungan, sedangkan nomor telepon artinya tidak akan digunakan dalam proses perhitungan. Sedangkan varchar itu harus memiliki jumlah karakter yang sama, sedangkan telepon tidak, karena ada nomor telepon yang 12 angka dan ada juga telepon yang memiliki angka 13. Password kita gunakan teks juga karena jumlah karakternya pasti tidak sama antara admin yang satu dengan yang lainnya. Sementara status admin kita pakai
karakter satu saja, karena nanti rencananya statusnya yang dimaksudkan adalah status admin apakah aktif atau tidak aktif. Kalau aktif kodenya 1, kalau tidak aktif kodenya 0. Ketika kodenya 0, maka admin tersebut tidak bisa mengakses sistem lagi karena statusnya adalah tidak aktif. Dan jadi ini fungsinya sebagai tools. Jadi jika suatu saat itu dia sudah mengundurkan diri atau keluar, maka kita setting menjadi tidak aktif, blokir atau 0. Kita lanjut ke tabel berikutnya adalah tabel lemari. Tabel lemari ini terdiri dari 2 atribut saja karena memang kita hanya butuh ID lemari. Tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Kemudian nama lemari kita gunakan teks. Kemudian tabel berikutnya tabel rak. Tabel rak ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, satu lemari memiliki banyak rak. Artinya di dalam lemari itu kan pasti ada rak-rak yang dimiliki oleh sebuah lemari. Maka dari itu lemari dan rak harus saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Nah, di sini rak ada ID rak, tipe datanya integer, primary key, auto increment. Nama rak kita kasih teks, kemudian ID lemari integer. Nah, ID lemari kita kasih foreign key, dia berelasi dengan ID lemari yang di atas yang primary key. ID lemari ketemu dengan ID lemari di bawah sini. Artinya satu lemari memiliki banyak rak. ID lemari ini dia ciri-cirinya bisa terjadi duplikasi. Jadi ID lemari ini dia bisa banyak kali, sebanyak jumlah rak yang ada di dalam lemari itu. Namun lemari hanya ada satu ID, tidak boleh sama antara satu lemari dengan lemari yang lain. Nah, kalau ditarik garis relasi, maka ID lemari yang primary key ini akan ditarik ke bawah menuju ID lemari yang foreign key yang ada di tabelnya. Selanjutnya kita membuat tabel penulis, tabel penerbit, dan tabel jenis buku. Ketiga tabel ini akan berhubungan dengan tabel buku. Kenapa? Karena satu buku memiliki satu penulis, satu buku milik penerbit, satu buku milik satu jenis, atau dibalik, satu penulis bisa menulis banyak buku, satu penerbit bisa menerbitkan banyak buku, dan satu jenis buku bisa memiliki banyak buku. Jadi relasi yang terjadi adalah relasi one to many. Penulis ini sifatnya unik karena ada primary key, namun di sini ada foreign key, yang artinya dia bisa diduplikasi. Jadi kalau ditarik garis relasi, ID penulis di tabel penulis berelasi dengan ID penulis di tabel buku. ID penerbit di tabel penerbit berelasi dengan ID penerbit di tabel buku, dan ID jenis buku berelasi dengan ID jenis buku di tabel buku. Ini ketiganya saling berelasi. Pertama, tabel penulis, ID penulis tipenya integer, tipe datanya integer, primary key, auto increment. Sementara nama tipe datanya teks, tempat lahir tipe datanya teks karena lebar datanya tidak sama antara satu dengan yang lain. Tanggal lahir tipe datanya date, alamat tipe datanya teks, email, telepon tipe datanya teks, status tipe datanya char. Nah, status ini aktif dan tidak aktif tadi. Jadi kita bisa menggunakan angka 0 dan 1. Kemudian berikutnya tabel penerbit terdiri dari ID penerbit,
Nama, tipe datanya, ID penerbit, tipe datanya integer, primary key, auto increment. Nama, tipe datanya teks, alamat, kota, email, telepon menggunakan teks. Statusnya char. Kemudian tabel jenis buku terdiri dari dua, yaitu ID jenis buku, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Nama kita menggunakan teks. Setelah itu tabel buku terdiri dari ID buku, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Judul dan intisari, judulnya teks karena terdiri dari angka dan lebar data antara satu dan yang lainnya tidak sama. Intisari tipe datanya teks karena terdiri dari angka, lebar datanya tidak sama dan jumlahnya tak terbatas. Kemudian tahun terbit kita gunakan varchar, lebarnya 4. Tahun terbit kan tidak terlibat dalam operasi perhitungan, jadi kita menggunakan angka saja dengan jumlah karakter lebar. Karakternya adalah 4. ISBN kita gunakan teks dan di sini null, artinya untuk atribut ini datanya boleh kosong karena ada buku misalnya koran dan sebagainya, itu dia tidak memiliki ISBN sehingga kita biarkan kosong. Jumlah halaman dan jumlah buku tipe datanya integer karena nanti dia sesaat terlibat dalam operasi perhitungan. Kemudian ID penulis, ID penerbit, ID jenis buku ini adalah foreign key dan dari primary key masing-masing tabel. Ini dia sifatnya adalah foreign key, dia bisa berulang datanya di saat duplikasi. Kemudian statusnya adalah char, 0 artinya 0 itu misalkan habis atau rusak atau seperti apa, nanti kita pikirkan lagi. Nah, kita mewakili dengan angka 1 dikit saja. Selanjutnya adalah kita akan bahas tentang tabel pengunjung. Pengunjung yaitu terdiri dari ID pengunjung, tipe datanya integer, primary key, auto increment. Nama, tipe datanya teks karena terdiri dari angka bisa huruf, kemudian yang lain dan jumlahnya item tidak terbatas, tidak dibatasi berapa jumlahnya. Tempat lahir juga sama, tanggal lahir kita pakai date. Alamat teks jenis kelamin varchar 9, ini pasti sama laki-laki dan perempuan. Kalau dihitung jumlah karakternya 9. Email kita gunakan teks, telepon teks, kategori teks, password kita gunakan teks. Nah, untuk tabel pengunjung ini dia akan berelasi dengan tabel pinjam. Nah, karena satu transaksi pinjam, di dalam tabel pinjam itu ada ID pinjam, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Pinjamnya tanggal berapa, tipe datanya date, tanggal kembali artinya buku itu transaksi yang memuat begitu dikembalikan tanggal berapa, di sini kita gunakan date. Namun tipenya null artinya pada saat dia meminjam pertama kali makanya terinput tanggal pinjam, tanggal kembalinya masih dalam keadaan null. Ketika bukunya dikembalikan baru kita tinggal mengupdate, kita tinggal ubah saja tanggal kembalinya dari null menjadi bernilai. Kemudian pinjam, mentransaksi pinjam itu dipinjam oleh siapa? Berarti dia berelasi dengan ID pengunjung. Otomatis kan dipinjam oleh pengunjung. Kemudian statusnya apa? Apakah di statusnya itu baru mengambil buku, meminjam, mengembalikan, hilang, dan sebagainya. Nanti kita wakili dalam simbol-simbol. Kemudian diserahkan. Nah, diserahkan
Ini artinya admin siapa yang menyerahkan, diserahkan oleh siapa, oleh admin siapa, dan diterima pihak saat dikembalikan itu siapa yang terima. Nah, untuk terima ini masih nol. Kenapa? Karena pada saat dia bukunya dikembalikan, baru kita tinggal update admin yang diterimanya itu siapa. Kemudian ini satu transaksi pasti ada banyak buku yang dipinjam. Jadi kalau ada banyak buku yang dipinjam, maka harus ada satu tabel lagi yaitu tabel detail. Ada detail pinjam terdiri dari ID detail, primary key, auto increment. ID pinjam dia berelasi dengan tabel pinjam, kemudian berelasi dengan tabel buku, artinya di transaksi peminjaman ini buku apa saja yang dipinjam dan jumlahnya berapa, seperti itu. Jadi ini dalam satu transaksi peminjaman pasti berhubungan dengan pengunjung, kan pengunjung yang melakukan peminjaman, kemudian berhubungan dengan tabel buku buku apa yang akan dipinjam. Kemudian tanggal pinjam dan tabel detail ini berelasi antara satu dengan yang lain. Ini adalah rancangan susunan sistem informasi perpustakaan yang akan kita bangun dalam semester ini dalam mata kuliah website.